Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SSDM. Saya Zulfikar Raditya. Saya Saya Faldin, Fauzan Ramadanto. dan saya Faldin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana flow dari proses pembayaran gaji atau payroll serta proses pembayaran pengeluaran atau expense. Yang pertama, kami akan mulai menjelaskan terkait flow dari eh, payroll proses. Pertama, diawali dari Departemen HR atau Human Resource yang menyimpan data dan kontrak dari karyawan suatu perusahaan, di mana data tersebut mencakup dari komponen upah, baik itu gaji maupun tunjangan yang akan diberikan perusahaan sebagai kompensasi kepada karyawannya. Kemudian dari pihak HR menjalankan kontrak dan menyimpan kontrak dan kemudian karyawan akan bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh perusahaan dan karyawan. Setelah bekerja sesuai dengan kontrak, maka ada log kerja yang harus diinput oleh employee. Log ini dapat meliputi waktu presensi, baik itu waktu datang, waktu keluar dari kantor atau dari waktu bekerja dalam satu hari, kemudian yang akan mendata waktu normal, kemudian juga akan ada pendataan terkait overtime, yaitu waktu lembur jika bekerja melebihi batas waktu yang disepakati. Kemudian ada juga time off atau waktu cuti, jadi pekerja tidak hadir dalam eh, kantor ataupun tidak melakukan pekerjaan. Setelah dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 bulan, maka pihak manajer akan mereview log karya yang telah diisi oleh karyawan dan melakukan approval selaku manajer terhadap log yang telah diberikan karyawan. Jika sesuai dengan ketentuan, maka akan berarti ke tahap selanjutnya. Tapi jika tidak sesuai, maka karyawan harus melakukan koreksi log kerja, kemudian melakukan revisi dan nantinya akan direview untuk mendapatkan approve atau persetujuan dari pihak manajernya. Setelah sesuai dengan ketentuan, pihak HR kemudian akan mereview log karyawan yang telah diisi dan kemudian melakukan kalkulasi total take home pay yang berupa gaji, tunjangan, serta eh, variabel upah lainnya berdasarkan komponen upah yang ada di kontrak serta pengisian log dari karyawan tersebut. Setelah total take home pay-nya sudah dirumuskan dan sudah eh, dihitung, maka akan dibuat selip gaji untuk karyawan tersebut yang merupakan nantinya akan menjadi bukti pembayaran gaji karyawan dari perusahaan. Kemudian pihak finance akan datang ke pihak finance yang akan melakukan proses pembayaran gaji hingga karyawan nantinya mau menerima upah yang merupakan kompensasi dari pekerjaan yang telah dilakukan. Dan setelah gaji diterima, maka payroll selesai dan akan masuk ke periode berikutnya. Baik, selanjutnya masih dari modul payroll. Berikut ini kami lampirkan contoh dari payslip. Payslip penggajian mirip milik Fikar. Nah, ada detail di situ, ada nama, email, ada alamat, kemudian ada detail berdasarkan kategori salary rule, ada kodenya yang waktu kemarin pada saat lab, ada gaji pokok, kemudian ada potongan pajak. Nah, kemudian hal tersebut akan untuk menjadi pertimbangan bagi karyawannya. Nah, yang di bawahnya adalah absen dari tiap karyawan. Ini contohnya di New York ada kontraktornya siapa, kemudian ada nama employee, kemudian ada tanggalnya, time in dan time out. Sudah. Oke, selanjutnya adalah eh, flow flow diagram untuk proses expenses atau pengeluaran. Dimulai dari employee, itu akan mengisi form expenses dari pengeluaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, form tersebut akan diisi atau dikirim menuju manajer.
di mana manajer akan melakukan review terhadap form yang telah diisi, apakah form tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dari ekspektasi, dan jika tidak dan jika form tersebut tidak diterima, maka manajer akan menyuruh employee tersebut untuk membuat perubahannya agar bisa diterima selanjutnya. Dan jika diterima, form tersebut akan dikirim ke finance agar bisa direview dari sekali lagi formnya apakah dapat diterima juga sebagai suatu pengeluaran bisnis dan efek yang akan terdampaknya terhadap bisnis mereka. Lalu jika diterima form tersebut, akan dilakukan proses di mana expenses yang dilakukan akan di reimburse dan dibalikan kepada pihak yang terlibat, di mana akhirnya hasil dari reimbursement tersebut akan diberikan slip bahwa payment tersebut telah dilakukan, dan sekian dari proses flow business expense. Baik, kemudian kami juga menyatakan contoh-contoh dari expense. Expense yang pertama ada form reimbursement expense. Di sini juga ada detail-detail mengenai expense apa saja yang dikeluarkan oleh suatu karyawan dan beserta cost-nya dan totalnya yang nantinya akan disetujui oleh pihak finance. Kemudian di sini juga ada yang kemarin lab, ada detail detail bukti bahwa setiap item yang ditawarkan oleh karyawan sudah di-approve oleh pihak finance dan ditandai oleh ada tulisan paid di pojok kanan atas. Dan amount due-nya sudah nol, berarti sudah di reimburse seperti itu. Selanjutnya yang dapat contoh bukti pengeluaran kereta dan pesawat. Yang di atas adalah pesawat. Kami mengambil contohnya dari Philippine Airlines. Kemudian yang di bawah ada dari KAI, yaitu kereta api. Oke, demikian hasil yang diskusi yang kami telah lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami, terima kasih.